Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara. Ada beberapa kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara, di antaranya Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Banten, Kerajaan Gua Talo, Kerajaan Mataram, ada Ternate Tidore, dan Kerajaan Banjar. Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Aceh terletak di utara Perlak, di daerah Lok Sumawe sekarang, yaitu di pantai timur Aceh yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai diantaranya adalah Sultan Malik Al-Saleh, ada Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai diantaranya diperoleh dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang berangka 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Selain itu, ada catatan Marco Polo, yaitu seorang pedagang dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak tahun 1292 Masehi. Ada juga catatan dari Ibnu Battuta, seorang penjelajah dari Maroko yang pernah singgah di Samudra Pasai tahun 1345 dan tahun 1346 Masehi. Perekonomian Samudra Pasai tergantung pada aktivitas perdagangan. Hal ini didorong oleh letaknya yang strategis, yaitu di Selat Malaka, yang mereka manfaatkan untuk kemajuan ekonomi dari aktivitas perdagangan. Hal itu terjadi karena banyak pedagang-pedagang asing dari Cina, Arab, Persia, Turki, Gujarat, dan yang lainnya berlabuh di Samudra Pasai hanya untuk sekedar mengisi perbekalan maupun bongkar muat barang. Untuk itu, Samudra Pasai berusaha menyiapkan bandar-bandar sebagai pusat perdagangannya. Kapal yang singgah harus membayar pajak. Adapun barang-barang yang diperdagangkan antara lain lada, sutra, dan kapur barus. Bidang keagamaan Samudra Pasai. Ibnu Battuta menyebutkan Samudra Pasai banyak dikunjungi ulama dari Persia, Syria, maupun Isfahan. Sultan Samudra Pasai sangat taat beragama dan menganut mazhab Syafi'i. Demikian juga Marco Polo pernah menyebutkan bahwa masyarakat di daerah Perlak sebagian besar telah menganut Islam. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Hal ini tampak dari upaya Samudra Pasai dalam menyebarkan Islam ke Malaka dan Patani. Kemunduran Samudra Pasai. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Ali Mogayat Syah dari Aceh Darussalam. Maka sejak itu Samudra Pasai di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kerajaan yang kedua adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh didirikan tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mogayat Syah. Berdasarkan berita Portugis, Aceh berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaannya di tahun 1520 Masehi. Kemudian berturut-turut Kesultanan Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan pada tahun 1524 Masehi. Aceh menyerang kapal Portugis di bawah pimpinan Simão de Sousa Galvão di Bandar Aceh. Tahun 1529 Masehi, Kerajaan Aceh mengadakan persiapan menyerang Portugis di Malaka, akan tetapi tidak terjadi. Hal tersebut karena bersamaan dengan wafatnya Sultan Ali Mogayat Syah pada tahun 1530 Masehi. Perkembangan Aceh
erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak itu, pedagang Muslim banyak menghindari Selat Malaka dan berpindah menyusuri pantai barat Sumatera, lalu langsung masuk ke Selat Sunda, lalu meneruskan perjalanan ke timur Indonesia atau yang langsung ke Cina seperti pada tampak peta di samping, di mana di sini banyak pedagang-pedagang yang tidak mau lagi melewati Selat Malaka, tapi mereka membelokkan arah pelayarannya menyusuri Selat Sunda. Hal ini mendorong perekonomian Aceh menjadi berkembang semakin pesat. Aceh menjadi bandar transit, yaitu khususnya lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Untuk mempertahankan kedudukannya, Aceh membangun armada laut yang kuat dan menjalin hubungan kerjasama dengan Kesultanan Islam di Timur Tengah seperti Turki Utsmani, Abisinia, dan Mesir. Kejayaan Kesultanan Aceh mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda, tepatnya tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Aceh berhasil menguasai daerah-daerah pesisir timur dan pesisir barat Sumatera, serta semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda berupaya merebut Malaka dari Portugis. Akan tetapi upaya tersebut gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Sultan Iskandar Muda kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Thani yang memerintah tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Masa pemerintahannya, kejayaan Aceh semakin lama semakin meningkat. Namun, berbeda dengan pendahulunya, Sultan Iskandar Thani lebih mementingkan pengembangan di dalam negeri. Pada saat ini, bidang keagamaan berkembang yang didukung oleh kehadiran seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Araniri. Sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Meskipun demikian, Aceh dapat bertahan sampai pada awal abad ke-20 Masehi. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita, yaitu Kesultanan Demak. Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan dari Raja Brawijaya kelima atau raja terakhir Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah Majapahit. Namun seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi mandiri dan kemudian menjadi kesultanan yang berdiri sendiri lepas dari kekuasaan Majapahit. Wilayah pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukodono atau ke Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kehidupan ekonomi Demak menitik beratkan pada sektor pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pengalian perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik menjadi pelabuhan transito atau penghubung dengan daerah-daerah penghasil rempah-rempah lainnya di bagian timur. Pada tahun 1512 sampai 1513, Demak mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Patih Unus untuk membebaskan Malaka dari Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Akan tetapi upaya ini gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Di bidang keagamaan, Demak berperan sebagai pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa yang didukung oleh Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak, yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Demak juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa seperti Maluku yang dilakukan oleh Sunan Giri dan Kalimantan oleh penghulu bernama Tunggang Pararangan. Puncak kejayaan Kesultanan Demak yaitu diraih pada masa
Sultan Trenggono. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Demak meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Penaklukan pesisir utara Jawa Barat dilakukan oleh Fathaillah yang turut merintis berdirinya Kesultanan Banten dan Cirebon. Sekarang kita lanjutkan kemunduran Kesultanan Demak. Setelah Sultan Trenggono wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Penyebabnya tidak lain adalah adanya konflik di dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta kerajaan Demak. Konflik berakhir setelah Joko Tingkir atau Adipati Bajang yang merupakan menantu Sultan Trenggono berhasil meredam pemberontakan Arya Penangsang yang menginginkan tahta Demak. Joko Tingkir kemudian memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Pajang. Bahasan kita yang selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Sebelum menjadi kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi pelabuhan penting di bawah pimpinan Kerajaan Sunda. Tahun 1526 Masehi, Fathaillah dari Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan disebabkan oleh adanya kerjasama antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini sangat membahayakan Demak setelah kegagalan Adipati Unus mengusir Portugis dari Malaka. Fathaillah kemudian mendirikan benteng yang bernama Surosoan yang menjadi pusat pemerintahan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fathaillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam. Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten pada akhirnya melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan Demak dan berdiri sendiri menjadi Kesultanan Banten. Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah tahun 1651 sampai 1682. Perekonomian Banten semakin berkembang karena banyak pedagang asing yang singgah seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan bahkan orang-orang Eropa. Hal ini diketahui dari temuan pecahan keramik dari Cina, Jepang, dan Eropa. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda dan tidak mau bekerja sama dengan VOC yang ingin menerapkan monopoli perdagangannya di Banten. Banten mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC untuk mewujudkan misinya, yaitu untuk menjadi sultan di Banten. Perbedaan sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC sebagai negara boneka. Kita lanjutkan Kesultanan Makassar atau Kerajaan Gua Talu. Makassar terletak di Sulawesi bagian selatan. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Gua dan Talu yang kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Kerajaan Gua. Adapun Raja Talu menjadi Mangkubumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal itu disebabkan karena letak Makassar yang strategis dan menjadi bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar yang disebabkan persaingan antara Makassar dengan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC. Selain itu, perilaku Belanda yang menghalangi pelaut Makassar untuk membeli rempah-rempah dari Maluku dan mencoba ingin melakukan monopoli perdagangan rempah di Maluku. Dalam peperangan ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya tahun 1575 Masehi. Sutawijaya menjadi sultan dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo. Sutawijaya digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang yang memerintah tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang terkenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa Kesultanan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Mataram berhasil memperluas kekuasaannya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Hasil utamanya adalah beras. Selain itu, Mataram juga menghasilkan kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Di bidang kebudayaan, Mataram terkenal akan seni bangunan, seni ukir, dan seni lukis yang mengalami perkembangan pesat. Hal itu terlihat dari adanya gapura, istana, dan tempat ibadah yang pernah ditinggalkan oleh Kesultanan Mataram. Kebudayaan yang berkembang di Mataram merupakan perpaduan dari unsur budaya Islam dan unsur budaya Hindu Jawa, seperti perayaan sekaten dan upacara grebek. Tahun 1645, setelah Sultan Agung wafat, kemudian dimakamkan di situs pemakaman di puncak bukit tertinggi di Imogiri. Mataram kemudian dipimpin oleh putranya yaitu Sultan Amangkurat I yang memerintah tahun 1647 sampai 1677. Dan kemudian Mataram mengalami kemunduran karena mulai masuknya pengaruh Belanda. Belanda berhasil memecah belah Mataram. Tahun 1755 Masehi dilakukan Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta atau Solo. Kita lanjut Kerajaan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, diantaranya adalah Ternate, Tidore, Jailolo, dan Kerajaan Bacan. Pada masa kesultanan-kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, itu Haruku, Makian, dan Halmahera. Ekonomi Ternate dan Tidore. Maluku terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah terbaik di Asia, seperti pala dan cengkeh, dan menjadi pusat perdagangan rempah di Nusantara. Di antara kesultanan yang ada, Ternate yang paling maju. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah sehingga menarik banyak para pedagang. Kemajuan Ternate menyebabkan persaingan di antara kesultanan yang ada di Maluku. Kelompok Uli Lima dan Uli Siwa. Dua kelompok ini merupakan dua persekutuan yang saling bersaing. Uli Lima dipimpin oleh Kerajaan Ternate dan Uli Siwa dipimpin oleh Kerajaan Tidore. Kelompok Uli Lima terdiri atas 5 daerah yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon, yang wilayahnya seperti ada pada gambar di samping.
Uli Siwa terdiri dari 9 daerah yaitu Tidore, Jailolo, Makian, Susiu, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai bagian barat Papua. Kedatangan Portugis dan Spanyol di Maluku. Pada tahun 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Tidak lama kemudian, Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa tersebut makin memperuncing keadaan hingga terjadi persekutuan 4 pihak, yaitu Ternate Portugis dan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa. Berdasarkan isi perjanjian, maka Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap di Maluku. Setelah Spanyol pergi, Portugis berupaya menguasai Maluku. Upaya tersebut mendapat perlawanan dari rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Hairun dari Ternate yang berusaha menyingkirkan Portugis, namun usaha tersebut gagal. Perjuangan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bahabullah. Pada tahun 1575 Masehi, benteng Portugis di Ternate berhasil direbut. Kemudian Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Bebasnya Maluku dari bangsa asing tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1605 VOC Belanda menduduki Ambon dan berusaha menguasai Maluku. Belanda mendapat perlawanan sengit dari rakyat Maluku, diantaranya adalah perlawanan yang di bawah pimpinan Sultan Nuku dari Tidore. Selanjutnya Kesultanan Banjar. Awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Negara Dipa, Negara Daha, dan Banjar. Raja Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Negara Daha menyerang kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer dari Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji, jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Negara Daha, maka ia bersama seluruh rakyatnya akan bersedia masuk Islam. Demak akhirnya memenuhi permintaan itu, dan dengan bantuan Demak, kerajaan Banjar akhirnya dapat memenangkan pertempuran melawan Negara Daha. Sehingga sesuai perjanjian, maka seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah yang memerintah tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Banjar berhasil mengimpun kekuatan militer yang kuat hingga mampu membendung pengaruh politik dari Tuban, Arusbaya dari Madura, dan Mataram. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama dan bea cukai dari perdagangan karena letaknya yang strategis. Dalam bidang keagamaan, lahir seorang ulama besar di Banjar yang bernama Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Al-Banjari. Beliau lahir di Martapura tahun 1710 Masehi. Atas biaya Kesultanan Banjar, beliau pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Dan sekembalinya dari Mekah, beliau mengajarkan ilmu agama Islam dengan kitabnya yang terkenal yaitu Sabil Al-Muhtadin. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam urusan pergantian sultan-sultan Banjar. Demikianlah bahasan kita tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.